Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nadia Kamilia MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pola pendidikan Islam di Andalusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Erina Husnul Aura, NIM 2120106. Di sini saya sebagai moderator dan anggota kelompok kami yaitu Muhammad Faik Agustian, NIM 2120104, Anggi Fitrianti, NIM 2120105, dan Ferry Rohman, NIM 2120112. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Andalusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rohman, NIM 2120112. Sejarah masuknya Islam di Andalusia. Andalusia adalah sebutan untuk wilayah semenanjung Liberia yang sekarang mencakup wilayah Spanyol dan sebagian kecil Portugal. Pada tahun 406 Masehi, semenanjung Liberia dikuasai oleh bangsa Vandals. Karena itulah wilayah tersebut dinamakan Vandalusia. Dalam perkembangannya, Vandalusia direbut oleh bangsa Goth atau Visigoth. Cukup lama bangsa Goth menguasai Vandalusia, sampai akhirnya pada tahun 711 Masehi pasukan Islam berhasil merebutnya. Sejak itulah nama Vandalusia berubah menjadi Andalusia. Islam berhasil menguasai Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yaitu salah seorang khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian perkembangan Islam di Andalusia. Yang pertama, periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol atau Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik di Andalusia belum tercapai secara sempurna karena masih ada beberapa gangguan baik dari dalam maupun luar. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Al-Dakhil ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Yang kedua, periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. Setelah memasuki Andalusia, Al-Dakhil mendirikan dinasti baru Bani Umayyah. Para penguasa pada periode ini adalah Abdurrahman Al-Dakhil, Syam I, Hakim I, Abdurrahman Al-Ansad, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Kemajuan demi kemajuan ditorehkan pada periode ini, baik di bidang politik maupun peradaban. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordoba dan beberapa sekolah. Hisham berjasa dalam menegakkan hukum Islam, sedangkan Hakam dikenal sebagai pembaharu di bidang kemiliteran. Sementara Al-Ausad dikenal sebagai seseorang yang mencintai ilmu, begitu pula filsafat. Terima kasih. 3. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Menjelang periode akhir ini terjadi kekacauan politik pemerintah Bani Umayyah di Andalusia, yakni ketika Hashim naik tahta pada usia yang belum matang untuk menjadi khalifah. Saat itu Hashim masih berusia 11 tahun. Pada 981 Masehi, kekuasaan Andalusia akhirnya dipegang oleh Ibnu Abi Amir yang terkenal dengan gelar Al-Mansur Billah. Inilah tonggak runtuhnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Kekuasaan kemudian diwariskan oleh Al-Mansur Billah kepada keturunannya secara turun-temurun. Pada penghujung periode ini, Andalusia mengalami kemunduran yang sangat drastis, buruk dalam ekonomi dan hancur dalam politik. 4. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Andalusia terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan Maluk al-Tawaif atau raja kelompok atau golongan. Pada periode ini,
umat Islam Andalusia kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, apabila terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak bertikai yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen untuk mengambil inisiatif penyerangan terhadap kaum Muslim. Walaupun kondisi politik tidak stabil, kehidupan intelektual pada periode ini tetap berjalan. Mereka meminta suaka dari suatu istana-istana yang lain. 5. Periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Walaupun terpecah dalam beberapa negara, periode ini terdapat satu kekuatan yang sangat dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabithun atau pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Pada era dinasti Muwahhidun, kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Akan tetapi, tidak lama setelah itu dinasti Muwahhidun mengalami keruntuhan. Sejak 1212 Masehi sampai 1248 Masehi, kota-kota besar di Andalusia kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam, jatuh ke tangan penguasa Kristen. 6. Periode ke-6, 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Perbedaan kembali mengalami kemajuan seperti zaman Abdurrahman al-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Granada, sebagai kerajaan terakhir Islam di Andalusia, ini akhirnya mengalami keruntuhan juga. Lagi-lagi, penyebabnya adalah perebutan kekuasaan atau perang saudara. Ironisnya, salah satu pihak yang bertikai, yaitu Abu Abdullah, justru meminta bantuan Kristen untuk menjatuhkan penguasa yang sah. Setelah Abu Abdullah berhasil melakukan kudeta dan naik tahta, Ferdinand dan Isabella justru melakukan pengkhianatan. Pada 1492 Masehi, mereka merebut kekuasaan Abu Abdullah dan menduduki Granada. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol atau Andalusia. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan, masuk Kristen atau mengalahkan Andalusia. Berdasarkan pembagian di atas, dapat kita ketahui bahwa usia kekuasaan Islam di Andalusia adalah 781 tahun, dengan rincian 44 tahun berada di bawah kekhalifahan Abu Umayyah yang berpusat di Damaskus atau periode dependen 258 tahun atau 276 tahun. Mendirikan Bani Umayyah II atau periode independen, dan selebihnya adalah kekuasaan lanjutan di luar Bani Umayyah II. Kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Kemajuan peradaban Islam di Andalusia yang menonjol berdasarkan bidangnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan intelektual. A. Filsafat. B. Sains. C. Bahasa dan sastra. D. Musik dan kesenian. 2. Kemajuan di bidang keilmuan keagamaan, tafsir dan fikih. Yang ketiga, kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Cordova, Granada, Sevilla, dan Toledo. Selanjutnya, pola pendidikan Islam di Andalusia. Khairuddin dalam Sejarah Pendidikan Islam membagi secara garis besar pendidikan Islam di Andalusia ke dalam dua bagian. Yang pertama, kutab.
Umat Muslim Andalusia telah menolehkan catatan sejarah yang mengagumkan dalam bidang intelektual. Banyak prestasi yang mereka peroleh, khususnya perkembangan pendidikan Islam. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat tergantung pada penguasa yang menjadi pendorong utama bagi kegiatan pendidikan. Di Andalusia menyebar lembaga pendidikan yang dinamakan kutab selain masjid. Kutab termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata rapi dan para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan tinggi. Di kawasan Andalusia yang pernah menjadi pusat pemerintahan Islam juga banyak dibangun perguruan tinggi yang terkenal seperti Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, dan Granada. Orang-orang Eropa yang pertama kali belajar sains dan ilmu pengetahuan banyak tertarik untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Andalusia, sehingga lahirlah kemudian murid-murid yang menjadi para pemikir dan filosof terkenal Eropa. Sejak itu dimulailah zaman Renaissance-nya Eropa. Perguruan tinggi Oxford dan Cambridge di Inggris merupakan tiruan dari lembaga pendidikan di daerah Andalusia yang menggabungkan pendidikan, pusat riset, dan perpustakaan. Para siswa yang belajar di kutab diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat tinggi di Universitas Córdoba. Universitas Córdoba berdiri tegak bersanding dengan Masjid Abdurrahman III yang akhirnya berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi terkenal yang setara dengan Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Universitas Córdoba memiliki perpustakaan yang menampung sekitar 4 juta buku yang meliputi buku astronomi, matematika, kedokteran, teologi, hukum, dan lain-lain. Jumlah muridnya mencapai 1.000 orang. Selain ke Universitas Córdoba, para lulusan kutab dapat pula melanjutkan pertuangan ilmiahnya di Universitas Sevilla, Malaga, atau Granada. Dalam setiap perkembangan pendidikan pastilah ada faktor-faktor yang mendukungnya. Begitu pula dalam perkembangan pendidikan Islam di Andalusia. Terdapat beberapa faktor penduduk sebagai berikut. Faktor dukung penguasa, faktor ketersediaan lembaga pendidikan, faktor kemudahan mengakses literatur dan bertukar gagasan, dan faktor kompetisi antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah II. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.